Selamat datang kembali di kelas Inspirasi Budiman. Bersama saya, Budiman Sujatmiko. Di masa depan, generasi muda sekarang akan menjadi pengambil keputusan. Keputusan-keputusan kecil ini tentu nantinya akan mendorong sebuah policy besar, kebijakan besar, di mana kita akan merasakan bentuk negara yang seharusnya akan membuat semua orang merasa hidup dengan layak. Negara yang baik sepertinya harus memiliki ukuran-ukuran yang penting, yaitu negara harus membuat rakyatnya makmur dan cerdas. Tanpa kedua hal itu, lalu apa fungsi negara? Tanpa kedua hal itu, apakah kita akan menjadi negara yang kuat, yang warganya terikat saling membantu dan menjaga? Mungkin kesejahteraan bisa membuat pendapat Ben Anderson tentang Imagine Community sedikit lebih jelas. Bahwa komunitas yang akan dinikmati menjadi kondisi yang baik, di mana semua pemuda bisa merasakan kesejahteraan dan kedekatannya satu sama lain. Kita bisa selalu mendefinisikan sebuah negara dengan baik apabila kondisi negara itu memang sudah terlepas dari permasalahan dasar seperti kesejahteraan, hak asasi manusia yang dilindungi, hingga akses untuk berkembang secara adil. Dengan terpenuhinya semua itu, maka tentu ikatan kita sebagai bangsa dan negara menjadi lebih kuat. Semua akan secara serius dan sukarela mempertahankan negeri yang telah memanusiakan manusianya. Setidaknya di masa depan yang tidak terlalu jauh, negara harus memastikan ada 8 hak atas 8 aset yang perlu dimiliki setiap warga negara, yaitu hak atas ruang publik, hak atas sumber daya alam, hak atas infrastruktur fisik, hak atas modal ataupun dana, hak atas data, hak atas pengetahuan, hak atas perlindungan komunitas, dan terakhir hak atas kekuasaan. Kedelapan hak itu akan memanusiakan manusia. Dalam banyak kemungkinan, banyak negara menjadi gagal tumbuh karena mereka mulai membiarkan otoritarianisme muncul. Beberapa siklus kekuasaan tidak berjalan dengan lancar. Dengan semakin otoriternya sebuah negara, maka sumber daya hanya akan dikuasai oleh sedikit orang. Bayangkan kedelapan hak tadi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Atas ruang publik, atas sumber daya alam, atas infrastruktur, atas dana atau modal, atas data, atas ilmu pengetahuan, atas komunitas, dan atas kekuasaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dengan tidak meratanya kesejahteraan dan akses ke-8 aset dasar itu, sebuah negara terancam tidak akan berjalan dengan benar. Bagaimanapun, ketidakadilan akan menghasilkan negara yang tidak baik. Otoritarisme akan mengakibatkan sebuah negara menjadi gagal atau negara tersebut harus mengalami revolusi. Sebenarnya penjelasan di atas adalah penjelasan yang pernah disinggung juga dari sebuah buku yang berjudul Why Nations Fail. Kenapa bangsa-bangsa gagal? Namun, dalam buku berikutnya oleh penulis yang berbeda ada penjelasannya sedikit berlawanan. Apakah benar otoritarisme akan mengakibatkan ketidaksejahteraan? Sebuah buku yang berjudul Prosperity Without Growth
atau kesejahteraan tanpa pertumbuhan menampilkan bagaimana beberapa negara yang otoriter berhasil mencapai kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan di sini memang tidak terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Ambil contoh misalnya Kuba. Bagaimana Kuba memiliki jaminan kesehatan yang baik. Bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Dunia yang otoriter di Kuba memang tidak membuat ekonomi negara itu mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang pesat. Di Kuba, segalanya mengalami pertumbuhan yang sangat dikontrol oleh negara. Tapi dengan sistem pemerintahan Kuba, mereka bisa memiliki tujuan pembangunan negara yang jelas dan terpilih, terseleksi dalam menyusun prioritas-prioritasnya. Ambil contoh misalnya bidang kesehatan dan perumahan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kuba itu lambat, tetapi hidup warganya cenderung lebih aman. Apakah di masa depan Indonesia lebih baik memilih pemimpin yang keras, otoriter, atau lembut dan merangkul? Hal apa yang harus dipelajari anak muda agar Indonesia ke depan bisa punya daya saing? Industri seperti apa yang akan banyak dinikmati anak muda dan harus diakses oleh anak muda? Saya sendiri sempat membuat skenario apa yang akan terjadi di Indonesia dan skenario apa yang harus diambil oleh Indonesia dengan dipelopori oleh anak mudanya. Ini adalah skenario dari tahun 2025 ke tahun 2045. Ada banyak tantangan dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Kita penggal per 5 tahun. Dengan adanya pandemi yang sudah kita rasakan 3 tahun yang lalu. Ada kebutuhan untuk terjadinya revolusi dalam bidang layanan kesehatan. Ada kebutuhan bahwa sistem kesehatan dan bahkan banyak sistem sosial kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terlepas dari pandemi. Banyaknya orang dipecat dari pekerjaan diakibatkan karena bangkrutnya beberapa perusahaan, menuntut orang agar ada kebijakan yang lebih menjamin distribusi kesejahteraan serta desentralisasi aset-aset ekonomi dan modal-modal untuk pembangunannya untuk bisa mengakses kepada teknologi digital. 8 aset dasar yang tadi saya sebutkan, terutama pada aspek data dan aspek pelayanan sumber daya alam, itu menjadi kebutuhan. Revolusi sistem dan budaya pangan berbasis kekhasan lokal akan bisa memunculkan keanekaragaman produksi pangan yang tidak tergantung pada satu produk. Ini rasanya akan menjadi tren utama mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Yang nanti kemudian di tahun 2030 sampai tahun 2035 ada disrupsi atau kocok ulang sistem pendidikan dan dunia kerja, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan sudah bisa dilakukan di dalam rumah, dari dalam rumah. Ya, misalnya orang sudah berlatih work from home. Standar gelar dan keahlian akademis akan berkurang relevansinya ketika banyak keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan tertentu sudah bisa diambil alih oleh robot. Sumber energi akan semakin modular dan otonom, mudah dipindah-pindahkan. Energi terbarukan akan makin matang. Ya. Dan kemudian banyak sekali industri dan produksi barang akan semakin personal. Maksud saya, kebutuhan orang akan rumah, kebutuhan orang akan handphone, kebutuhan orang akan diagnosa kesehatannya akan semakin melayani kebutuhan individu sesuai dengan data-data individunya. Rumah tidak ada lagi rumah yang dibuat secara umum, tapi rumah
yang akan memberikan kekhasan untuk saya. Rumah akan membuat seorang budiman sujatmiko produktif. Itu rumah seperti apa? Pengobatan atau obat-obat akan membuat dan bisa mendeteksi, mendiagnosa penyakit-penyakit apa yang akan tumbuh dalam diri saya akibat pembacaan atas data-data tubuh saya. Produksi barang dengan teknologi mesin cetak 3 dimensi tidak lagi untuk produksi massal, tapi untuk kebutuhan setiap komunitas atau setiap individu berdasarkan data biologis saya, data psikologis saya, dan itu terus akan berkembang. Belum lagi nanti perkembangan ilmu komputer yang akan sangat cepat dan revolusioner dan radikal mendefinisikan ulang apa itu ruang publik, apa itu ruang privat, apa itu waktu, dan bahkan bisa mendorong revolusi kesadaran. Orang akan banyak mengalami beragam pengalaman ya, yang menghasilkan banyak realita-realita yang tidak analog, tapi realita-realita virtual. Orang bisa memiliki aset-aset di dunia digital yang kemudian akan mempengaruhi tatanan sosial budaya. Tidak lupa, akan terjadi juga disrupsi atau kocok ulang sistem politik, di mana ini akan membuat politik lebih sederhana tapi tetap demokratis. Dengan adanya teknologi digital, blockchain atau rangkai data, dan data raksasa atau big data akan membuat perilaku politik setiap orang itu mudah terbaca polanya, sehingga akan menyederhanakan konsep demokrasi dan pemerintahan. Itu akan terus berlangsung sehingga sampai tahun 2045 diperkirakan seluruh dunia akan mengarah pada apa yang disebut oleh mantan Chief Technology Officer-nya Google, Ray Kurzweil, yaitu kita akan memasuki era singularitas, era ketunggalan, era standarisasi, di mana seluruh dunia akan terstandarisasikan dalam pelayanan kesehatannya. Bukan isinya, tapi instrumen-instrumennya. Apa yang bisa menjadi sumbangan Indonesia? Ketika semuanya serba terstandarisasi metodologinya, instrumennya, alatnya, terkonsolidasi datanya, apa yang bisa menjadi sumbangan Indonesia? Di era singularitas, Indonesia bisa menyumbangkan pluralitas. Di era ketunggalan, Indonesia bisa menyumbangkan keanekaragaman dan kebinekaan. Ratusan suku, ratusan bahasa daerah, jutaan varietas keanekaragaman hayati di darat dan laut adalah aset Indonesia, bahwa di era singularitas kita bisa menyumbang pluralitas, menyumbang keanekaragaman. Ini akan dicari-cari. Ibaratnya di tahun 2045 dunia ini akan menjadi semacam gurun pasir data. Semuanya serba seragam dalam butiran-butiran pasir seperti di gurun pasir. Pemandangannya sama, Anda melihat ke utara sama, langit dan pasir. Ke timur Anda akan melihat sama, langit dan pasir. Ke selatan Anda akan melihat sama, langit dan pasir. Ke barat Anda akan melihat yang sama, langit dan pasir. Di dalam era singularitas data dan teknologi, orang akan mencari oase, genangan air yang dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Orang akan mencari ke sana. Indonesia selama bisa mempertahankan pluralitasnya, kebinekaannya, kebineka tunggal ikaannya, maka Indonesia akan menjadi seperti oase yang dicari di tengah padang pasir singularitas data dan teknologi. Permasalahannya, kita punya tantangan, teman-teman sekalian. Di tengah singularitas data, di atas
keanekaragaman hayati di darat dan laut, gunung, hutan, pantai, desa, kota. Di antara para pengucap 700 bahasa daerah, di antara ratusan lagu daerah, rumah adat, tari-tarian. Ternyata menurut riset, tingkat IQ rata-rata manusia Indonesia masih rendah. Rata-rata IQ manusia Indonesia 78. Jauh di bawah negara maju. Dan ini nyaris bisa dibilang rata-rata manusia Indonesia ada di ambang batas menjadi idiot. Di tengah kekayaan budaya, di tengah kekayaan keanekaragaman hayati, di hadapan tantangan yang tadi saya sebutkan, bagaimana cara kita mengubah masalah seperti ini? Apabila negara ini sudah sedemikian pelik masalahnya, apakah generasi mendatang yang memiliki jurang yang sangat tinggi perbedaannya akan lebih mudah mencintai budaya barat dan menjadi kebarat-baratan agar tidak disamakan dengan warga negara yang menurut mereka jauh di bawahnya secara intelektual dan perilaku? Artinya, apakah kita akan menciptakan lebih banyak perpecahan hanya karena yang rata-rata IQ-nya biasa-biasa saja dengan IQ yang tinggi, mereka akan mencari gaya hidup dan nilai hidup yang berbeda? Mari kita jawab pertanyaan ini supaya di tahun 2045 kita menjadi kekuatan dunia, tidak sekedar menjadi pengikut dan objek dari perubahan-perubahan. Saya Budiman Sujatmiko.